Tahukah kamu, 80% orang yang mencoba manifestasi merasa gagal bukan karena mereka salah bermimpi, tapi karena mereka melewatkan satu rahasia kecil yang mengubah segalanya. Oh, jangan berhenti di sini, karena dalam 10 menit ke depan, hidupmu bisa melihat cahaya baru. Wahai jiwa yang haus akan hakikat, selamat datang di pelukan channel Kesadaran Jiwa, sebuah taman tempat nurani bermekar dan kesadaran bertaut dengan alam semesta. Di sini kami menari bersama hukum tarik-menarik, mengalir dalam kesederhanaan yang membukakan mata hati. Jika engkau temukan sepotong kedamaian di sini, bisikkan pada dunia. Ajak mereka menyelam bersama kita tanpa paksaan, hanya dengan cinta. Coba pikir, berapa kali kamu menunggu pesan dari seseorang, cek HP setiap 5 menit tapi malah tambah stres? Atau mungkin kamu bertahan di hubungan toksik, kerjaan yang bikin sesak, hanya karena takut nggak ada yang lebih baik? Itu lucu ya, kita sering jadi penutup pintu rezeki kita sendiri. Tapi tenang, hari ini kamu bakal sadar ada cara hidup yang lebih ringan. Dan spoilernya, semua impianmu bisa datang sendiri kalau kamu tahu caranya. Coba pikir, berapa kali kamu menunggu pesan dari seseorang, cek HP setiap 5 menit tapi malah tambah stres? Atau mungkin kamu bertahan di hubungan toksik, kerjaan yang bikin sesak, hanya karena takut nggak ada yang lebih baik? Itu lucu ya, kita sering jadi penutup pintu rezeki kita sendiri. Tapi tenang, hari ini kamu bakal sadar ada cara hidup yang lebih ringan. Dan spoilernya, semua impianmu bisa datang sendiri kalau kamu tahu caranya. Di akhir video, kamu akan tahu kenapa melepaskan itu bukan menyerah, tapi kunci membuka keajaiban hidup. Studi psikologi bilang, 70% kecemasan kita datang dari memikirkan masa depan yang nggak bisa kita kontrol. Bayangin betapa capeknya otak kita. Hai, hari ini aku mau membahas sesuatu yang sering menjadi batu sandungan dalam perjalanan manifestasi kita, melepaskan atau letting go. Ini adalah bagian yang paling sulit, di mana kita sudah menetapkan niat, mengambil tindakan, tetapi kemudian kita harus melepaskan keterikatan kita pada hasilnya. Aku tahu ini tidak mudah, tetapi aku akan menjelaskannya dengan cara yang paling sederhana dan mengalir untukmu, seperti sebuah cerita yang penuh makna dan mudah diikuti. Bayangkan kamu sedang menunggu sesuatu, mungkin pesan dari seseorang yang spesial, tawaran pekerjaan, atau permintaan maaf dari seorang teman. Perasaan menunggu itu seperti berdiri di tepi sungai, memandangi air yang tak kunjung membawa apa yang kamu harapkan. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak sepenuhnya hadir di saat ini. Kamu terjebak dalam keadaan kekurangan, bergetar pada frekuensi rendah, karena pikiranmu hanya tertuju pada apa yang belum kamu miliki. Padahal segala sesuatu yang indah, segala keajaiban terjadi di saat ini, di now. Ini adalah tempat di mana impianmu bertemu dengan kenyataan. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah channel Kesadaran Jiwa. Di sini aku berbagi tentang hukum, tarik-menarik dan pengembangan diri dengan cara yang sederhana, agar kamu bisa memahaminya dengan mudah. Jadi mari kita lanjutkan cerita ini. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan dalam manifestasi adalah terpaku pada pertanyaan kapan dan bagaimana. Kita bertanya-tanya terus, kok belum terjadi ya? Kapan ini akan datang? Atau bahkan mencoba memaksakan keadaan agar sesuai dengan keinginan kita. Entah itu soal pekerjaan, jabatan, hubungan dengan seseorang yang spesial, karier, uang, teman, atau keluarga, apapun yang ingin kamu tarik ke dalam hidupmu. Kita seringkali memegangnya terlalu erat, seolah takut kehilangan. Misalnya, bayangkan kamu sedang menunggu seseorang yang kamu suka memperhatikanmu. Kamu terus memeriksa ponselmu, membuka Instagram mereka, melihat foto-foto lama, memperhatikan siapa yang mereka ikuti atau yang mengikuti mereka. Kamu bahkan mungkin membaca ulang pesan-pesan lama atau mengenang apa yang pernah mereka bagikan kepadamu. Tetapi semakin kamu berusaha menggenggam, semakin jauh mereka terasa. Mengapa? Karena kamu bergerak dari tempat kekurangan, bukan kelimpahan. Atau mungkin kamu sedang dalam hubungan yang toksik. Kamu berharap pasanganmu berubah menjadi seperti yang kamu impikan, tetapi kamu takut melepaskan. Kamu berpikiran, bagaimana kalau aku sendirian? Bagaimana kalau aku tak menemukan yang lebih baik? Padahal, untuk menarik hubungan yang sehat dan penuh cinta,
Langkah pertama mungkin adalah melepaskan apa yang sudah tidak lagi selaras denganmu. Begitu juga dengan pekerjaan. Mungkin kamu menginginkan promosi atau kenaikan gaji, tetapi lingkungan kerjamu penuh tekanan dan ketidakadilan. Kamu ingin bertahan karena takut gaji di tempat lain lebih rendah atau lingkungannya tak lebih baik. Ketakutan itu membuatmu terpaku, padahal melepaskan bisa membukakan pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Ada juga saat-saat ketika kita dikelilingi teman atau keluarga yang meremehkan, mengucilkan atau tak mendukung kita. Kita takut meninggalkan lingkungan itu karena khawatir tak akan ada lagi yang menyayangi atau mencintai kita. Tetapi ketakutan ini justru menahanmu dari kebebasan untuk menemukan tempat yang benar-benar menghargaimu. Ini seperti hukum fisika. Ketika kamu menarik atau mendorong sesuatu terlalu keras, kamu menciptakan resistensi tekanan. Dalam hidup, ketika kamu menggenggam terlalu erat, kamu juga menciptakan tekanan. Dan hidup dalam tekanan itu tidak pernah terasa baik, bukan? Sekarang dengarkan ini. Jika sesuatu memang ditakdirkan untukmu, ia akan menemukan jalannya kepadamu dengan mudah, seperti air yang mengalir ke hilir tanpa dipaksa. Kamu tak perlu mengejar atau memaksakannya. Cukup hiduplah di saat ini, rasakan seolah-olah impianmu sudah menjadi nyata, dan ia akan tertarik kepadamu. Mengapa? Karena kamu dan keinginanmu sudah berada pada frekuensi yang sama. Jika itu benar-benar milikmu, meski kamu lepaskan, ia akan kembali. Dan jika itu bukan milikmu, meski kamu ikat sekuat apapun, ia akan pergi. Lalu bagaimana cara kita melepaskan? Aku akan ceritakan 2 langkah sederhana yang bisa mengubah segalanya. Yang pertama, lepaskan keterikatan pada hasilnya. Tetapkan niatmu, ketahui apa yang kamu inginkan, lalu serahkan sisanya pada alam semesta. Jangan mencoba mengatur bagaimana atau kapan itu akan terjadi. Percayalah bahwa alam semesta memiliki cara yang tak terbatas untuk mewujudkannya. Ini seperti menanam benih. Kamu menanamnya, menyiraminya, lalu membiarkan matahari dan tanah bekerja. Pernahkah kamu sangat menginginkan pesan dari seseorang? Kamu memeriksa ponselmu setiap 2 menit, tetapi pesan itu tak kunjung datang. Lalu saat kamu menyerah, meletakkan ponsel, dan melupakannya, tiba-tiba pesan itu muncul. Itu terjadi karena kamu melepaskan keterikatanmu. Kedua, hiduplah di saat ini. Aku ingin bertanya, ketika kamu berdoa atau memanifestasikan sesuatu, apa kamu mau melakukannya untuk masa depan atau untuk sekarang? Banyak dari kita terjebak memikirkan kenapa belum terjadi. Kapan ya? Bagaimana kalau gagal? Atau kita meratapi masa lalu, bertanya-tanya mengapa hal-hal tertentu menghambat kita. Tetapi ketika kamu fokus pada masa lalu atau masa depan, kamu berada dalam getaran kekurangan. Segala sesuatu yang nyata ada di now. Jadi tetapkan niatmu, ucapkan terima kasih alam semesta, lalu ikuti arusnya. Bayangkan impianmu sudah ada di sini, rasakan syukurnya, dan biarkan peluang datang kepadamu. Untuk membuatnya lebih jelas, izinkan aku berbagi sebuah cerita. Ada seorang wanita bernama Maya yang sangat ingin memanifestasikan pekerjaan impiannya. Dia sudah menetapkan niatnya, membayangkan dirinya dalam peran itu, dan meningkatkan keterampilannya. Tetapi dari berminggu-minggu berlalu dan tak ada kabar. Dia menjadi cemas, terus memeriksa papan pekerjaan dan emailnya, berharap ada jawaban. Semakin dia terobsesi, semakin jauh mimpinya terasa. Suatu hari, Maya menemukan ajaran dari channel kesadaran jiwa. Ya, dia belajar bahwa keterikatannya pada hasil justru menciptakan tembok tak terlihat. Maka dia memutuskan untuk mencoba melepaskan. Dia menegaskan niatnya sekali lagi, merasa bersyukur seolah pekerjaan itu sudah miliknya, lalu mengalihkan perhatiannya. Dia mulai menikmati hari-harinya, memulai hobi baru, bertemu teman, dan hidup sepenuhnya di saat ini. Ajaibnya, dalam seminggu, telepon berdering, sebuah undangan wawancara dari perusahaan impiannya. Dengan melepaskan, dia membiarkan alam semesta membukakan jalannya. Inilah kekuatan letting go. Bukan tentang melupakan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang mempercayai bahwa itu akan datang pada waktu yang tepat. Jadi, lain kali kamu merasa cemas atau putus asa tentang manifestasimu, tarik napas dalam-dalam dan katakan pada dirimu sendiri, ini sudah ada di sini. Aku tak perlu melakukan apa-apa lagi.
Tetapkan niatmu, ambil langkah yang terinspirasi, lalu lepaskan. Ikuti arusnya dan saksikan bagaimana keinginanmu mengalir kepadamu dengan anggun dan mudah. Sesederhana itu. Percayalah pada keajaiban alam semesta, lepaskan genggamanmu dan nikmati indahnya saat ini. Karena disinilah segalanya dimulai. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi sebuah danau yang tenang. Airnya berkilau di bawah sinar matahari pagi. Angin sepoi-sepoi membelai wajahmu dan di tanganmu ada sebuah jam. Jarum detiknya bergerak perlahan, tik-tik. Tik mengucapkan satu kata berulang-ulang. Sekarang, sekarang, sekarang. Detik ini, momen ini adalah satu-satunya yang benar-benar nyata. Kamu tidak bisa kembali ke masa lalu, juga tidak bisa melompat ke masa depan. Yang ada hanyalah now. Disinilah kehidupan terjadi, disinilah kesempatan mengetuk pintumu. Dan disinilah bersama channel Kesadaran Jiwa, aku ingin mengajakmu menyelami kekuatan momen ini. Seringkali kita terjebak dalam pikiran yang melayang jauh. Kita khawatir tentang apa yang belum terjadi. Kapan impianku tercapai? Bagaimana kalau gagal? Atau kita meratapi masa lalu, andai dulu aku melakukan ini atau itu. Tetapi setiap kali kamu membiarkan pikiranmu terseret ke sana, kamu kehilangan apa yang ada di depanmu, peluang yang menari-nari di momen ini. Ketika kamu melihat kesempatan, kamu punya pilihan, mengambilnya atau membiarkannya lewat. Untuk melihatnya dengan jernih, kau harus berada di sekarang. Bagaimana caranya? Ini lebih sederhana dari yang kamu kira. Bayangkan kamu sedang merasa frustrasi. Mungkin karena pekerjaan impianmu belum kunjung datang, atau seseorang yang kamu harapkan belum memberikan kabar. Pikiranmu berputar-putar penuh dengan kenapa dan kapan. Cobalah ini, cari tempat yang sepi, duduk dengan tenang dan fokus pada napasmu. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara mengisi paru-parumu, lalu hembuskan perlahan. Tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas. Biarkan ritme itu menuntunmu. Tanpa sadar, pikiranmu akan melepas masa lalu dan masa depan. Dan kamu akan mendarat dengan lembut di sekarang. Itulah rasanya hidup di momen ini, life in the now. Sekarang mari kita bicara tentang melepaskan, letting go. Salah satu hal yang sering menghambat kita adalah keterikatan pada hasil. Kita menetapkan niat, tahu apa yang kita inginkan, mungkin pekerjaan baru, hubungan yang penuh cinta, atau keberlimpahan finansial. Tapi kemudian kita terjebak dalam pertanyaan, kenapa belum terjadi? Bagaimana kalau tidak berhasil? Kita menjadi curiga, takut, bahkan putus asa. Apa universe benar-benar mendengarku? Tanyamu dalam hati. Disinilah kamu perlu mengingat satu kalimat sederhana. Who am I not to trust? Siapa aku untuk tidak mempercayai kekuatan yang lebih besar? Aku ingin berbagi sesuatu yang universal, apapun kepercayaanmu. Dalam Alkitab, Proverbs 3:6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dalam Al-Quran, Surah At-Talaq 653 menyampaikan bahwa Allah akan memberikan rezeki dari sumber yang tak terduga bagi mereka yang bertawakal. Aku menyebutkan ini bukan untuk memicu perbedaan, tetapi untuk mengingatkan bahwa pesan di baliknya sama. Ada kekuatan besar, kita sebut saja universe, yang tahu lebih banyak dari kita. Universe melihat apa yang tidak kita lihat, mendengar apa yang tidak kita dengar, dan merasakan apa yang tidak kita rasakan. Semuanya adalah energi, semuanya saling terhubung, dan kau adalah bagian dari keutuhan itu. Jadi mengapa kadang kita harus menunggu? Apakah universe itu sengaja membuat kita sedih? Tentu tidak. Jika apa yang kamu inginkan belum datang, mungkin ada alasan di baliknya, mungkin waktunya belum tepat, atau kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Universe selalu bekerja untukmu, bukan melawanmu. Yang perlu kamu lakukan adalah percaya. Katakan pada dirimu, aku nggak perlu khawatir. Semuanya sudah diatur. Lalu bagaimana caranya melepaskan keterikatan itu? Pertama, fokuslah pada dirimu sendiri, bukan pada hasil yang kamu kejar. Jadilah versi terbaik dari dirimu sekarang. Kalau kamu ingin menarik sesuatu yang hebat, jadilah hebat terlebih dahulu. Karena dalam hukum tarik-menarik, kamu menarik apa yang kamu pancarkan. Bukan berarti ini mudah, aku tahu banyak yang bilang, ngomong sih gampang tapi prakteknya susah. Tapi coba pikir, kalau kamu sibuk memperbaiki diri,
menikmati momen ini, dan merasa bersyukur atas apa yang sudah ada, kamu otomatis melupakan kecemasan tentang kapan atau bagaimana. Kamu mulai hidup di sekarang, dan itulah saat keajaiban terjadi. Bayangkan cerita ini. Ada seorang pria bernama Ardi yang sangat ingin memulai bisnisnya sendiri. Dia sudah merencanakan semuanya, tapi setiap hari dia cemas. Kapan ini akan berhasil? Bagaimana kalau gagal? Kecemasannya membuatnya terjebak. Sampai suatu hari dia mendengar saran dari channel kesadaran jiwa. Dia mulai fokus pada napasnya. Setiap kali merasa khawatir, dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku percaya pada universe. Aku hanya perlu jadi versi terbaik diriku sekarang." Dia mulai menikmati prosesnya belajar, bertemu orang baru, dan melakukan langkah kecil setiap hari. Tanpa disadari, pintu-pintu mulai terbuka. Seorang investor menghubunginya, dan bisnisnya mulai berjalan. Dengan melepaskan keterikatan, dia membiarkan aliran energi membawa mimpinya kepadanya. Jadi apa langkahmu selanjutnya? Ketika kamu merasa cemas atau bertanya-tanya kenapa belum terjadi, tarik napas dalam-dalam. Ingatkan dirimu, aku satu dengan universe. Apa yang milikku akan datang pada waktunya. Fokus pada momen ini, jadilah versi terbaik dirimu. Nikmati prosesnya dan percaya bahwa semuanya sudah diatur. Dengan begitu, kamu tidak hanya melepaskan kekhawatiran, tapi juga membuka pintu untuk keajaiban yang sudah menunggumu. Hidup di sekarang adalah kunci. Lepaskan percaya dan biarkan universe menunjukkan jalannya. Karena di momen ini, di now, segalanya mungkin. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah hutan yang rimbun, dikelilingi pepohonan tinggi dan suara alam yang menenangkan. Di tanganmu ada kompas yang jarumnya selalu menunjuk ke satu arah, sekarang. Di momen ini, bersama channel kesadaran jiwa, aku ingin mengajakmu menyelami perjalanan melepaskan letting go dan mempercayai bahwa universe selalu bekerja untukmu. Ini adalah cerita tentang bagaimana kita belajar menyerahkan kendali, mengikuti arus, dan menemukan kedamaian dalam kepercayaan. Pernahkah kamu merasa doamu tak terjawab? Mungkin kamu sudah meminta sesuatu pekerjaan impian, hubungan yang penuh cinta, atau keberlimpahan tapi hasilnya tak sesuai harapan. Kamu menunggu, berharap, tapi yang datang malah rasa lelah, frustrasi, atau bahkan keputusasaan. Disinilah kita sering salah langkah. Ketika kita terpaku pada bagaimana sesuatu harus terjadi, kita sebenarnya membatasi universe. Kita berkata bahwa aku ingin ini terjadi dengan cara ini, pada waktu ini. Tapi bagaimana jika apa yang kamu inginkan bukanlah yang terbaik untukmu? Bagaimana jika universe justru sedang melindungimu atau mengarahkanmu ke jalan yang lebih indah? Universe, sang pencipta, tahu segalanya tentangmu, apa yang cocok, apa yang tidak, apa yang baik, dan apa yang bisa menyakitimu. Dia melihat gambaran besar yang tak bisa kita lihat. Jadi, ketika kamu mulai lelah menunggu, ketika keputusasaan menyelinap, ingatlah satu kalimat sederhana, who am I not to trust? Siapa aku untuk tidak mempercayai kekuatan yang telah menciptakanku? Kamu terhubung dengan universe, seperti sungai yang mengalir menuju lautan. Universe selalu ada di belakangmu, mendukungmu, bekerja untukmu. Cobalah ucapkan ini setiap hari. Universe selalu bersekongkol untuk kebaikanku. Segalanya selalu berjalan untukku. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah afirmasi yang mengubah getaranmu, menyelaraskanmu dengan aliran kelimpahan. Ketika kamu percaya, hidup terasa lebih ringan. Tapi jangan coba diri untuk mengontrol, menggenggam erat, atau membatasi bagaimana sesuatu harus terjadi. Kamu menciptakan tekanan resistensi. Dan hidup dalam tekanan itu seperti berenang melawan arus, melelahkan dan tak membawamu kemanapun. Untuk membantumu memahami, izinkan aku berbagi sebuah cerita dari film yang mungkin kamu kenal, Finding Nemo. Ada momen ketika Dory, si ikan pelupa yang penuh optimisme, terjebak dalam situasi berbahaya bersama Marlin yang selalu khawatir. Mereka dikelilingi ancaman dan Marlin panik, mencoba mengontrol segalanya. Dory dengan kepolosannya berkata, "Ini saatnya untuk melepaskan. Semuanya akan baik-baik saja." Marlin bertanya, "Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu sesuatu yang buruk tidak akan terjadi?" Dan Dory menjawab dengan jujur, "Aku tidak tahu." Tapi dia memilih percaya.
Dia melepaskan ketakutan dan mengikuti arus dan akhirnya mereka sampai di Sydney, tujuan mereka. Itulah kekuatan kepercayaan pada universe. Hidup kita tak jauh berbeda. Ini seperti menggunakan Google Maps. Sebelum berangkat, kamu harus tahu kemana tujuannya, mungkin nama tempat, jalan atau destinasi spesifik. Ini sama dengan mimpimu, harapanmu, tujuan hidupmu. Setelah kamu memasukkan tujuan ke Google Maps, aplikasi itu menunjukkan jalannya, mungkin lewat jalan A, jalan B, atau bahkan jalan kecil yang belum pernah kamu dengar. Ada estimasi waktu, tapi kadang perjalanan tak berjalan mulus. Mungkin ada macet, jalan ditutup, atau kamu tersesat. Tapi poin pentingnya adalah ini, kamu tahu bahwa kamu akan sampai, meski waktunya lebih lama dari yang direncanakan. Kamu tidak perlu tahu setiap detail. Jalan tugasmu hanya memasukkan tujuan dan mengikuti petunjuk. Begitu juga dengan hidup. Tugasmu adalah menetapkan niat, tahu apa yang kamu inginkan, membayangkannya seolah sudah nyata, lalu serahkan sisanya pada universe. Mimpimu, harapanmu, berkah yang kamu cari, it's already there. Sudah ada, seperti destinasi di Google Maps yang menunggumu di ujung perjalanan. Tapi, kenapa kamu harus melepaskan? Kenapa universe kadang membawamu melalui jalan yang penuh likup, mungkin ditolak, disakiti atau menghadapi kerugian? Bukan karena universe ingin menyakitimu, tetapi karena kamu mungkin belum siap. Bayangkan ini, kamu ingin punya uang triliunan, mobil mewah, atau membahagiakan orang tuamu. Biar triliunan tua tingwari ni wa apu yang toucher mengelola ya. Apakah kamu sudah menjadi versi dirimu yang siap menerima berkah sebesar itu? Universe sedang menyiapkanmu, membentukmu, mengarahkanmu agar ketika mimpimu tiba, kamu bisa memeluknya dengan penuh kesiapan dan kebijaksanaan. Jadi apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Pertama, tetapkan tujuanmu, tahu apa yang kamu inginkan. Kedua, percaya bahwa itu sudah ada, sudah menjadi milikmu. Ketiga, lepaskan keterikatan pada bagaimana dan kapan. Ikuti arus, seperti air yang mengalir tanpa melawan batu di jalannya. Jika kamu merasa cemas atau ragu, tarik napas dalam-dalam dan katakan, universe punya rencana untukku. Aku hanya perlu mengikuti petunjuknya. Fokus pada momen ini, jadilah versi terbaik dirimu. Nikmati perjalanan. Dan beri ini bahwa kamu sedang diarahkan ke tempat yang tepat. Ada cerita tentang seorang wanita bernama Lila yang sangat ingin menemukan cinta sejati. Dia sudah membayangkan pasangan idamannya, tapi setiap kencan berakhir dengan kekecewaan. Lila mulai frustrasi, bertanya, kenapa belum ketemu? Apa aku salah? Suatu hari, dia mendengar saran dari channel Kesadaran Jiwa. Dia mulai mengafirmasi, universe selalu bekerja untukku. Dia fokus menikmati hidupnya, belajar hal baru, merawat diri, dan bersyukur atas apa yang sudah ada. Tanpa disadari, dia bertemu seseorang di acara yang tak pernah dia rencanakan. Cinta datang bukan karena dia memaksakan, tetapi karena dia melepaskan dan mempercayai. Inilah keajaiban letting go. Ketika kamu melepaskan kendali, kamu membuka pintu untuk keajaiban yang universe sudah siapkan. Jadi lain kali kamu merasa lelah menunggu, ingatlah kamu tidak sendiri. Universe ada di belakangmu, merancang jalan yang sempurna untukmu. Cukup percaya, ikuti arus, dan nikmati perjalanan ini. Karena di ujung jalan, mimpimu sudah menunggu lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah jalan setapak yang berkelok-kelok, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, dengan sinar matahari menyelinap di sela-sela daun. Di setiap langkah, kamu membawa harapan mimpi besar tentang hidup yang kamu inginkan. Tapi kadang perjalanan ini terasa berat. Kamu bertanya-tanya, kenapa impianku belum tercapai? Apa yang salah denganku? Bersama channel Kesadaran Jiwa, aku ingin mengajakmu melihat perjalanan ini dengan mata baru. Sebuah cerita tentang bagaimana universe sedang menyiapkanmu, bukan hanya mimpimu, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa stuck? Seolah apa yang kamu inginkan, entah itu karir, cinta, atau kebahagiaan, selalu berada di ujung jari, tapi tak pernah bisa kamu raih? Mungkin kamu sudah berdoa, memvisualisasikan, dan berusaha, tapi hasilnya belum datang. Ini bukan karena universe tidak mendengarmu. Bukan pula karena mimpimu tidak ditakdirkan untukmu. Justru sebaliknya, universe sedang menyiapkan kamu.
Impianmu sudah ada di sana menunggumu, tapi kamu perlu dilatih, dibentuk, dan disiapkan untuk menerimanya dengan penuh kesiapan. Bayangkan ini, kamu ingin punya keberlimpahan finansial, mungkin triliunan rupiah, tapi jika uang itu datang hari ini, apakah kamu tahu cara mengelolanya? Atau jika cinta sejati yang kamu impikan tiba sekarang, apakah kamu sudah menjadi versi dirimu yang siap mencintai dengan tulus dan sehat? Universe tahu apa yang terbaik untukmu, jauh lebih baik daripada yang kamu tahu tentang dirimu sendiri. Kadang, perjalanan menuju mimpimu penuh dengan rintangan orang yang menyakitimu, situasi yang membuatmu marah, ataupun pengkhianatan yang terasa seperti pukulan. Tapi ini bukanlah hukuman. Ini adalah pelajaran dirancang untuk membantumu tumbuh. Misalnya, kamu bertemu seseorang yang mengkhianatimu, meremehkanmu, atau mengatakan sesuatu yang membuatmu tersulut emosi. Reaksi pertamamu mungkin ingin membalas, bergosip, atau menceritakan keburukannya pada orang lain. Tapi tunggu sebentar. Coba ubah cara kamu memandang situasi ini. Alih-alih fokus pada apa yang mereka katakan atau lakukan, tanyakan pada dirimu, apa yang universe coba tunjukkan padaku? Pelajaran apa yang bisa aku ambil dari ini? Mungkin orang ini adalah cermin, menunjukkan sesuatu dalam dirimu yang perlu diperbaiki. Mungkin mereka hadir untuk mengajarkanmu kesabaran, pengampunan, atau keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi selaras denganmu. Setiap situasi, setiap orang, setiap tantangan dalam hidupmu adalah bagian dari rancangan besar universe untuk kebaikanmu. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika kamu terus bertemu dengan pola yang sama, mungkin orang-orang yang mengkhianatimu, meremehkanmu, atau membuatmu merasa kecil, it's not because you're unlucky. It's because universe ingin kamu belajar sesuatu. Mungkin pelajarannya adalah tentang menetapkan batasan, mencintai dirimu sendiri, atau melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Sampai kamu memahami pelajaran itu, kamu mungkin akan terus dihadapkan pada situasi serupa dengan orang yang berbeda tapi dengan inti yang sama. Ini adalah bagian terpenting. Kamu adalah penulis kisah hidupmu sendiri. Jika kamu tidak suka dengan apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang, kamu punya kuasa untuk menulis ulang ceritanya. Bukan dengan mengubah orang lain atau memaksakan situasi, tetapi dengan mengubah cara kamu berpikir dan memandang dunia. Alih-alih berkata, kenapa ini selalu terjadi padaku? Coba ganti dengan apa yang universe ajarkan padaku melalui ini. Pelajaran apa yang bisa aku petik? Ketika kamu mulai melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, hidupmu akan berubah. Kamu akan mulai melihat pola-pola baru, orang-orang baru, dan peluang-peluang baru yang selaras dengan mimpimu. Kunci dari manifestasi adalah surrender, menyerah pada proses dan melepaskan keterikatan pada hasil. Ini bukan berarti kamu menyerah pada mimpimu. Tetapi kamu menyerahkan bagaimana dan kapan pada universe. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Dia tidak bisa memaksa benih itu tumbuh lebih cepat dengan menariknya dari tanah. Dia hanya bisa menanam, menyiram, dan percaya bahwa matahari dan hujan akan melakukan sisanya. Begitu juga denganmu. Tetapkan niatmu, lakukan bagianmu, lalu lepaskan. Percaya bahwa universe sedang bekerja, bahkan ketika kamu tidak bisa melihatnya. Aku ingin berbagi cerita tentang seorang pria bernama Rian. Dia selalu bermimpi membuka usaha sendiri, tapi setiap kali dia mencoba, dia menghadapi kegagalan. Klien mengecewakannya, mitra bisnis mengkhianatinya, dan dia mulai merasa hidup tidak adil. Suatu hari, Rian mendengar saran dari channel kesadaran jiwa. Dia mulai mengubah cara berpikirnya. Ketika seseorang mengecewakannya, dia tidak lagi membalas dengan kemarahan. Sebaliknya dia bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dia mulai melihat bahwa setiap kegagalan mengajarkannya ketahanan, keberanian, dan kebijaksanaan dalam memilih mitra. Lambat laun dia belajar menetapkan batasan yang sehat dan mempercayai intuisinya. Ketika dia akhirnya melepaskan keinginan untuk mengontrol hasil, sebuah peluang besar datang. Seorang investor yang tepat menghubunginya dan usahanya mulai berkembang. Itulah kekuatan dari surrender dan letting go. Ketika kamu berhenti bertanya, kenapa, dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari? Kamu membuka pintu untuk pertumbuhan.
Kamu menjadi versi dirimu yang siap menerima mimpimu. Universe tidak hanya menyiapkan impianmu, it's preparing you. Jadi lain kali kamu menghadapi tantangan, tarik napas dalam-dalam, katakan pada dirimu, ini adalah pelajaran untukku. Aku siap belajar. Percaya bahwa setiap langkah, bahkan yang terasa sulit, sedang membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Kamu adalah penulis cerita hidupmu. Tulis dengan cinta, keberanian dan kepercayaan pada universe. Lepaskan kendali, nikmati perjalanan, dan saksikan bagaimana hidupmu berubah menjadi sesuatu yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi pantai, pasir lembut menyentuh kakimu, dan ombak kecil berbisik lembut di depanmu. Angin membawa aroma laut yang menyegarkan, mengingatkanmu bahwa segalanya di dunia ini mengalir datang dan pergi, seperti air yang tak pernah menetap. Bersama channel Kesadaran Jiwa, aku ingin mengajakmu menyelami cerita tentang melepaskan flatting, go dan bagaimana menerima ketidakkekalan. Hidup bisa membuka pintu untuk keajaiban baru. Ini adalah perjalanan tentang keberanian, penerimaan, dan kekuatan untuk menjadi versi terbaik dirimu. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada hal-hal dalam hidup yang terasa begitu sulit dilepaskan? Mungkin seseorang yang menyakitimu, lingkungan yang toksik, atau bahkan kebiasaan lama yang terus menahanmu. Kita sering merasa khawatir, takut bahwa masa depan tidak akan lebih baik, atau ragu untuk melangkah karena kita terpaku pada apa yang sudah familiar. Tapi izinkan aku berbagi sebuah kebenaran sederhana. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu punya alasan. Setiap orang, setiap situasi, setiap pengalaman, semuanya adalah bagian dari rancangan universe untuk pertumbuhanmu, untuk membawamu lebih dekat pada mimpimu. Realitas hidup kita seringkali berada di luar kendali kita. Kamu tidak bisa mengontrol orang lain bagaimana mereka berpikir, bertindak atau memperlakukanmu. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, memprediksi masa depan, atau memaksa situasi berjalan sesuai keinginanmu. Coba pikirkan, bisakah kamu mengontrol seseorang agar tidak mengkhianatimu? Bisakah kamu menghentikan mulut orang lain agar tidak bergosip tentangmu? Tidak, itu di luar kuasamu. Tapi ada sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendalimu, reaksimu. Bagaimana kamu memilih untuk menanggapi setiap situasi? Kemana kamu mengarahkan fokusmu? Dan apa yang kamu beri perhatian itu semua adalah kekuatanmu. Misalnya bayangkan kamu dikhianati atau diselingkuhi. Kamu punya pilihan, kamu bisa marah, membalas atau bergosip tentang orang itu. Atau kamu bisa memilih untuk diam, memaafkan, dan melangkah pergi. Kamu bahkan bisa memaafkan dan tetap bersama mereka jika itu yang terasa benar. Pilihan itu ada di tanganmu. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Yang bisa kamu lakukan adalah memilih respons yang membawa kedamaian dan pertumbuhan bagimu. Otak kita secara alami tidak suka perubahan. Ia dirancang untuk menjaga kita tetap aman, nyaman dalam zona yang sudah dikenal. Itulah mengapa melepaskan sesuatu, entah itu orang, kebiasaan, atau situasi, bisa terasa begitu sulit. Mungkin kamu sudah terbiasa dengan perlakuan buruk atau lingkungan yang tidak mendukung, sehingga melepaskannya terasa menakutkan. Tapi ingatlah ini, segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang permanen. Rangkum situasi, pengalaman, bahkan kenangan baik yang indah maupun yang pahit, semuanya akan memudar seiring waktu. Suatu hari, kita semua harus mengucapkan selamat tinggal pada apa yang kita miliki di dunia ini. Bayangkan kamu sedang memegang segelas air mendidih. Semakin erat kamu menggenggamnya, semakin sakit tanganmu. Tapi begitu kamu melepaskannya, rasa sakit itu hilang. Begitu juga dengan hidup. Ketika kita berusaha menggenggam sesuatu yang tidak lagi selaras, orang yang menyakiti, lingkungan toksik, atau ketakutan akan perubahan, kita menciptakan tekanan, resistensi. Kita menjadi lelah, menderita, karena kita menolak menerima kenyataan bahwa segalanya berubah. Tapi ketika kamu menerima bahwa tidak ada yang permanen, melepaskan menjadi lebih mudah. Dan kamu tuh membiarkan orang pergi, situasi berlalu, dan membuka ruang untuk sesuatu yang baru. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Justru sebaliknya, itu adalah cara untuk menciptakan ruang bagi
hal-hal baru yang lebih selaras denganmu. Ketika kamu melepaskan lingkungan toksik, hubungan yang merugikan atau pola pikir lama, kamu seperti membuka jendela di ruangan yang pengap. Udara segar masuk, membawa peluang baru. Dan jika kamu belajar dari pengalamanmu, mengambil pelajaran dari setiap tantangan kamu naik kelas, getaranmu meningkat, dan kamu mulai menarik hal-hal yang sesuai dengan versi baru dirimu. Karena dalam hukum tarik-menarik ini kamu menarik apa yang kamu pancarkan. Bayangkan cerita ini, seorang wanita bernama Sari terjebak dalam hubungan yang penuh drama. Pasangannya sering menyakitinya, tapi Sari takut melepaskan karena dia merasa, bagaimana kalau aku tidak menemukan yang lebih baik? Suatu hari, dia mendengar saran dari channel Kesadaran Jiwa. Dia mulai menyadari bahwa dia punya kendali atas reaksinya, bukan tindakan pasangannya. Alih-alih marah atau bertahan, dia memilih untuk memaafkan bukan untuk pasangannya, tapi untuk kedamaian dirinya sendiri dan melangkah pergi. Dia belajar dari pengalaman itu, menetapkan batasan, mencintai dirinya sendiri, dan percaya bahwa sesuatu yang lebih baik menantinya. Tak lama kemudian, dia bertemu seseorang yang menghargainya, dan hidupnya berubah. Dengan melepaskan, Sari membuka ruang untuk cinta yang sejati. Inilah inti dari letting go, percaya bahwa segalanya terjadi untuk kebaikanmu. Setiap tantangan adalah pelajaran. Setiap perpisahan adalah kesempatan untuk sesuatu yang baru. Kamu punya kekuatan untuk mengubah cerita hidupmu dengan memilih bagaimana kamu bereaksi, kemana kamu mengarahkan fokusmu, dan apa yang kamu pelajari dari setiap momen. Jadi, jika kamu sedang menghadapi situasi berat sekarang, tarik napas dalam-dalam dan ingat ini tidak permanen. Ini adalah bagian dari perjalananmu untuk menjadi versi terbaik dirimu. Sebagai penutup, aku ingin berbagi pesan ini. Hidupmu adalah cerminan dari apa yang kamu pancarkan. Jika kamu ingin menarik mimpimu, entah itu cinta, kesuksesan, atau kebahagiaan, mulailah dengan mengupgrade dirimu sekarang. Lepaskan apa yang tidak lagi mendukungmu, pelajari pelajaran dari setiap pengalaman, dan percaya bahwa universe selalu bekerja untukmu. Katakan pada dirimu, aku menarik apa yang aku pancarkan, dan aku adalah versi terbaik diriku di momen ini. Aku berharap cerita ini menyentuh hatimu, membantu kamu melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, dan menginspirasimu untuk melepaskan dengan penuh keberanian. Apapun yang kamu hadapi sekarang, aku percaya kamu bisa belajar darinya, naik kelas, dan menarik mimpimu ke dalam hidupmu. Karena di sekarang, di momen ini segalanya mungkin. Jadi lepaskan percaya, dan jadilah penulis cerita hidupmu yang penuh keajaiban. Kebanyakan orang pikir melepaskan itu berarti nyerah, malas, atau lupa sama mimpi. Padahal, melepaskan itu kayak buka tangan pas hujan, kamu nggak pegang airnya, tapi kamu biarin dia datang ke kamu. Alam semesta nggak butuh kita atur, dia cuma butuh kita percaya. Dan kejutan terbesarnya, pas kamu santai, semua yang kamu mau malah ngalir lebih cepat. Bayangin kamu duduk di tepi pantai, ombak datang pergi, nggak bisa kamu pegang. Hidup juga gitu, segala sesuatu berubah, dan itu indah. Jadi coba tanya diri kamu, apa yang aku genggam terlalu erat sampai aku lupa nikmatin sekarang? Apa yang bikin aku takut lepasin, padahal mungkin itu kunci keajaibanku? Tarik napas, lepaskan, dan percaya kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Kalau besok hidupmu berakhir, apa yang kamu sesali karena nggak pernah kamu coba lepaskan? Dan kalau alam semesta udah siapin yang terbaik buatmu, kenapa kamu masih takut? Kalau video ini nyanyi di hatimu, tulis di kolom komentar apa yang pengen kamu lepaskan hari ini. Bagikan ke temanmu yang juga butuh sadar bersama. Kita wujudkan jiwa yang lebih tenang dan mimpi yang lebih nyata. Tekan tombol merah itu kalau kamu siap jadi bagian dari perjalanan ini.